Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, pada perkuliahan hari ini, di pertemuan yang ke-13, kita akan membahas mengenai pemodelan data. Nah, jadi jangan lupa untuk yang melakukan absensi, pilih pertemuan yang ke-13 ya. Nah, pemodelan data ini fungsinya untuk apa? Yaitu dalam menjelaskan data pada suatu sistem yang saling berkaitan. Ada beberapa model yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua adalah class diagram. Yang ketiga adalah struktur tabel. Dan yang keempat adalah spesifikasi pengkodean. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan cara untuk mengorganisasi data di mana diagram ini akan memperlihatkan hubungan entitas yang terdapat dalam sistem. ERD yang diusulkan untuk sistem yang akan dibangun. Jadi dalam ERD juga dikenal ada dua istilah. Yang pertama adalah primary key dan foreign key. Primary key itu adalah kata kunci utama adalah ID atau identitas tersendiri yang dimiliki oleh suatu entitas dan tidak sama dengan entitas lainnya. Contohnya entitas mahasiswa, maka primary key-nya adalah NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua adalah foreign key atau kata kunci tamu adalah ID atau identitas dari entitas yang lain namun berkorelasi dengan entitas yang dituju. Contohnya entitas mahasiswa dengan primary key-nya NIM berhubungan dengan entitas mata kuliah dengan foreign key-nya ID mata kuliah. Foreign key-nya itu bisa lebih dari satu, tergantung dari hubungan antar tabelnya itu. Jadi dalam satu tabel itu tabel yang berkorelasi berapa banyak, maka foreign key-nya pun akan banyak. Lalu ada simbol-simbol ERD, kita pelajari dulu mengenai ERD. Mohon maaf kalau ada background suara anak saya yang lagi nangis. Anggap saja background ya. Nah, yang pertama adalah notasi. Entitas itu simbolnya itu persegi panjang. Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Tidak selalu digambarkan sebagai orang ya. Yang kedua adalah relasi dengan simbolnya itu seperti decision, atau ini belakang tepat tapi lebih memanjang gitu ya. Nah, relasi adalah suatu objek yang dapat menunjukkan hubungan antar entitas. Yang ketiga adalah atribut. Nah, simbolnya itu seperti star pada flow map ya, atau N pada flow map. Nah, ini adalah suatu objek yang dapat berfungsi untuk menunjukkan ID apa saja yang ada pada tiap entitas, baik primary key maupun foreign key. Yang terakhir adalah garis, adalah suatu objek yang dapat menghubungkan antara entitas dengan relasi atau atribut dengan entitas. Nah, lalu ada namanya kardinalitas ERD. Jadi kardinalitas adalah hubungan antara satu entitas ke entitas lainnya. Jadi hubungan satu tabel dengan satu tabel yang lainnya. Kita anggapnya sebuah entitas ya. Nah, yang pertama adalah one to one atau relasi satu ke satu. Itu adalah hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Satu berbanding satu. Contohnya calon mahasiswa melakukan pendaftaran. Jadi calon mahasiswanya itu satu melakukan satu kali pendaftaran gitu. Calon mahasiswanya dianggapnya satu orang gitu. Ada juga yang one to many atau relasi satu ke banyak. Hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya satu berbanding banyak. Misalnya satu mahasiswa mengontrak banyak mata kuliah. Jadi M to many ya, atau banyak gitu. Ada juga yang terakhir adalah many to many atau relasi banyak ke banyak adalah hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya banyak berbanding banyak. Jika relasi ini terjadi maka harus diubah dengan dipecah menjadi one to one atau one to many. Jadi disarankan itu tidak boleh ada relasi many to many agar tidak terjadi redundansi atau pengulangan data. Contohnya mata kuliah menyesuaikan kelas. Jadi banyak mata kuliah menyesuaikan dengan banyak kelas gitu. Jadi harus dipecah dulu nih apakah jadi one to many ataukah many to one gitu ya. Jadi atau one to one itu gitu. Lalu kita lanjutkan ke contoh ERD selanjutnya. Contohnya pendaftaran mahasiswa baru. Calon mahasiswa itu melakukan pendaftaran. Jadi satu kali dia melakukan pendaftarannya, tidak berulang-ulang ya. Jadi one
to one, 1 ke 1. Calon mahasiswa melihat jadwal tes yang ke bawah. Berarti calon mahasiswa melihat satu jadwal tes karena jadwal tesnya itu hanya satu, tidak banyak. Jadi hanya satu jadwal gitu loh. Lalu jadwal tes memberi panitia PMB ini dibalik maksudnya. Panitia PMB memberi jadwal tes 1 to 1. Panitia PMB-nya misalnya 1. Panitia PMB memverifikasi banyak pendaftaran. Jadi yang mendaftarnya banyak, jadi panitia PMB-nya hanya 1 memverifikasi banyak pendaftaran. Gitu. Jadi entitasnya itu tidak selalu orang ya, bisa entitasnya jadwal tes, pendaftaran, itu sesuai dengan sistem yang dibangun. Contoh IRD selanjutnya yaitu pemesanan tiket wisata. Nah, di sini ada entitasnya, ada saldo, ada pelanggan, pemesanan, tiket, dan admin. Untuk saldo, primary key-nya itu ditandai dengan bintang 1 atau ID strip underscore saldo. Nah, yang di bawah itu ID underscore member bintangnya 2 itu adalah foreign key. Nah, baru jumlahnya. Kenapa ada foreign key? Karena dia tabelnya berkorelasi agar si sistemnya dapat dibangun. Lalu, saldo membeli pelanggan. Oh, ini ternyata terbalik dibacanya. Pelanggan membeli saldo gitu. Nah, di pelanggan ini ada ID member atau pelanggannya, lalu ada nama, username, password, kode, nomor telepon, dan alamat. Nah, di sini primary key-nya itu hanya 1. Selanjutnya, pelanggan melakukan banyak pemesanan, one to many. Nah, pemesanan itu kebetulan di sini primary key-nya adalah ID. Nah, lalu berkorelasi dengan primary key-nya di sini ada ID tiket, ID member, lalu di sini ada atributnya jumlah, bayar, dan tanggal. Nah, banyak pemesanan memiliki satu tiket, jadi bisa aja satu tiket itu banyak pesan gitu, banyak pemesanan balik ke Bandung, ke mana lagi ya, Bangka Belitung misalnya, gitu. Lalu di entitasnya yang tiket, di sini ada lama perjalanan, sisa kursi, tujuan, titik berangkat, harga, dan ID tiket. Nah, ID tiket ini adalah primary key-nya. Selanjutnya tiket mengelola admin. Oh, kita bacanya ternyata terbalik. Satu admin mengelola banyak tiket. Nah, admin ini primary key-nya username, atributnya itu password gitu. Nah, untuk IRD itu digunakan untuk pemodelan yang berbasis terstruktur. Jadi temannya itu seperti yang kemarin kita sudah bahas sebelumnya seperti diagram konteks, DFD, dan kamus data. Nah, kalau untuk ini kelas diagram sebenarnya hampir mirip, hanya untuk pemodelan data ini untuk yang berbasis objek ya atau kelas diagram. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi kalau kelas diagram ini barengan ya sama use case, lalu activity diagram, sequence diagram gitu. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan perancangan berorientasi objek. Kelas memiliki apa yang disebut dengan atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Jadi kalau atribut di sini sama seperti di IRD, operasi itu seperti kalau di IRD itu relasinya, kata kerjanya gitu. Kita contohnya di samping di sini ada nama underscore kelas, di situ ada plus, plus itu atributnya apa, dan plus itu operasinya apa. Contohnya di bawah ada produk. Nah, ada kelas produk, di sini ada atributnya ada apa aja, ada produk ID, di sini ada ininya ya, ada tipe datanya, sorry. Integer, nama string, description string, price integer, image file name string. Nah, bisa dengan garis. Nah, di sini bisa melakukan operasi apa saja, misalnya display produk, get product details. Jadi kalau saya kita klik itu misalnya produk buku. Nah, terus detail produk bukunya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada visibility dan multiplicity. Nah,
Visibility ini adalah simbol untuk menunjukkan tipe tampilan tiap kelas. Jadi kalau plus itu public, jadi bisa dilihat oleh publik. Nah, kalau minus itu private, jadi hanya tertentu aja, user tertentu saja yang bisa akses, bisa lihat. Nah, kalau yang simbolnya seperti itu package atau dia gabungan dari beberapa data. Nah kalau crash kita tahu simbol pagar itu ada protect atau data yang dilindungi. Multiplicity adalah simbol untuk menunjukkan kardinalitas tiap kelas. Nah, jadi kalau di ERD kardinalitasnya itu seperti one to many to one, many to many. Kalau di sini kardinalitasnya beda aja penulisannya. Kalau contohnya indikatornya 0.1, 0 atau 1. Kalau 1 angka saja berarti hanya 1. Kalau 0 titik-titik bintang 0 atau lebih, jadi harus ada yang di input. 1 titik-titik bintang 1 atau lebih, berarti kalau masukin nilai angka 0 ke 0 kurang dari sama dengan 0 itu tidak bisa. N itu hanya N atau N lebih dari 1. 0 sampai N, 0 sampai N. Jadi N-nya bisa kita tentukan gitu. 1 sampai N, 1 sampai dengan N atau N lebih dari 1 gitu. Jadi kalau ini si sistemnya kita bisa batasi gitu. Kalau yang bintang itu tak hingga atau tak terhingga datanya. Jadi kita bebasin aja. Misalnya kalau contoh pemesanan tiket wisata, misalnya kita punya satu loket tempat pemesanan wisata, maksimum transaksi maksimum 20 aja lah, selebihnya nggak bisa tutup gitu, misalnya kayak gitu. Ini relationship atau relasi atau hubungan antar kelas. Di sini ada 4. Yang pertama adalah generalization atau generalisasi. Yang kedua adalah association atau asosiasi. Yang keempat adalah aggregation, agregasi, dan yang keempat adalah composition atau komposisi. Kita bahas satu persatu. Generalization misalnya inheritance pada UML. Nah, karena kan dia masuknya ke pemrograman berorientasi objek, sorry ya. Subclass ada kelas, ada subclass. Nah, subclass itu mewarisi fitur dari superclassnya. Subclass mampu overriding metode superclassnya, dinotasikan dengan anak panah mengacu pada superclass. Nah, generalisasi itu yang simbolnya arah panah, namun arah panahnya itu dia tidak berwarna gitu. Nah, kalau yang customer itu yang kita lihat gambar di bawah, itu adalah kelas customer, atributnya ada name, name itu ada angka 1, berarti dia namanya harus hanya ada 1. Lalu address 0 sampai 1, jadi alamatnya itu 0 sampai dengan 1. Nah, aksi atau operasi yang dilakukan itu adalah get credit rating dengan tipe datanya string. Nah, ini adalah superclass. Customer ini kita sebut superclass. Lalu yang bawahnya ini adalah corporate customer, personal customer. Corporate itu adalah pelanggan dari perusahaan. Kalau personal customer adalah pelanggan perorangan. Di sini ada atributnya apa saja, ada contact name, credit rating, credit limit, dan operasi yang bisa dilakukan bill for month, ini integer, remind, gitu. Lalu di sini kalau untuk personal customer, kebetulan yang ada di sini adalah credit card number. Gitu. Contoh lainnya di sini ada person atau seseorang atau orang, drive vehicle, mengendarai kendaraan, abstraknya. Nah, di sini atributnya color, misalnya hanya color, warna. Operasi yang bisa dilakukan adalah drive, dan di sini abstrak ya maksudnya ya gambarannya. Jadi dia bisa mengendarai. Nah, kendaraan ini adalah superclass. Nah, kita lihat di bawahnya. Jadi kalau yang garis saja itu hanya menghubungkannya saja. Tapi kalau generalisasi yang simbolnya arah panah, namun arah panahnya itu dia tidak berwarna putih. Jadi kendaraannya bisa car, bisa boat. Jadi kendaraannya bisa mobil, bisa perahu gitu. Operasi yang bisa dilakukan yaitu drive atau dikendarai gitu.
Selanjutnya, association atau asosiasi menggambarkan hubungan antar kelas. Ditandai dengan garis lurus, seringkali ditambahkan label dan multiplicity untuk memperluas hubungan. Jadi kayak tadi ya, person, drive, vehicle. Nah, jadi di sini employee dan department. Di sini atributnya ada employee number atau nomor employee-nya integer, namanya string, departemen ID-nya integer. Nah, di sini ada berrelasi dengan tabel departemen. Di sini ada ID departemen, di sini integer, departemen name-nya string, satu atau lebih terhadap satu. Jadi satu departemen employee-nya banyak. Jadi satu departemen atau satu divisi memiliki banyak karyawan artinya. Aggregation has a relationship. Jadi sebuah ruangan memiliki meja. Tanpa kehadiran ruangan, meja masih bisa tetap ada. Dinotasikan dengan diamond kosong. Jadi diamondnya itu dia tidak hitam ya, jadi kosong. Jadi diibaratkan nggak ada pun nggak apa-apa gitu, bisa masih tetap ada. Nah contohnya ya, room, name, string, capacity-nya integer, table, color, string, height, integer, width, integer, warna, tinggi, lebar ya. Nah, room, table, kalaupun nggak ada ruangan, meja pasti tetap bisa ada gitu. Jadi bukan nggak ada ruangan pun nggak apa-apa gitu. Opsional mungkin ya kalau bahasa lebih mudahnya. Composition atau komposisi has a or contains a relationship full part. Jadi harus ada. Kampus memiliki fakultas CS, namun kampus terdiri dari fakultas CS salah satunya. Maksudnya kampus memiliki fakultas CS atau kampus terdiri dari fakultas CS salah satunya. Saya kecepatan ya ucaranya. Tanpa ada kampus, maka tidak ada fakultas CS gitu. Jadi College Computer Science Department. Nah, jadi kalau nggak ada kampus, departemen komputer dan sains itu nggak ada, atau mungkin tidak ada kampus, nggak akan ada program studi teknik informatika karena kampusnya nggak ada gitu. Beda kayak tadi, kalau tadi ada meja tapi nggak ada ruangan, bisa mejanya disimpan di luar ruangan gitu loh. Tapi kalau ini wajib ada gitu, memiliki relasi gitu. Perbandingan antara aggregation dan composition. Tadi yang bisa saya sebutkan misalnya aggregation itu misalnya project team sama employee. 0 atau bisa lebih. Employee 2 atau lebih. Jadi ada karyawan, tidak ada tim project juga nggak apa-apa. Karyawannya bisa bekerja. Tapi kalau composition itu performance ada event. Nggak akan ada performance kalau tidak ada event. Tidak ada pertunjukan. Misalnya pertunjukan musik, kalau tidak ada eventnya gitu loh. Jadi mau pertunjukan musik tapi eventnya nggak ada gitu. Perbandingan. Jadi kalau aggregation tuh ada, tidak ada pun tidak jadi masalah. Tapi kalau composition itu harus ada. Nah, contoh kelas diagram. Yang pertama, misalnya movie theater. Nah, di sini ada box office dan ada movie. Jadi, movie theater itu kalaupun misalnya tidak ada film, film, walaupun tanpa nonton film, walaupun nggak di bioskop, nggak apa-apa gitu. Kita bisa nonton di rumah. Tapi kalau box office, itu harus ada movie theater gitu. Itu ya gambarannya ya. Walaupun yang sekarang memang sudah ada juga box office yang ada di TV itu kan, tapi sebelumnya harus biasanya lewati bioskop dulu gitu. Lalu selanjutnya yang kedua adalah contoh kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas. Di sini ada shopping cart, customer, user, session manager, administration, department, order, shipping info, order detail, kategori dan produk. Nah, shopping cart di sini kardinalitasnya 0 atau lebih terhadap customer. Pasti ya, nggak mungkin ada keranjang belanja kalau nggak ada customer. Wajib ada. Order customer. Pasti ya, kalau ada order, kalau mau ada order, customer harus ada dong. Yang order siapa? Gitu loh. Lalu di sini shopping cart ada produk. Nah, produk
bisa dijual walaupun tanpa dijual di supermarket. Kalaupun tidak ada supermarket, produk masih bisa dijual gitu. Selanjutnya, customer user. Jadi customer adalah merupakan bagian dari user. Ini adalah superclass-nya. Administrator, admin, berarti masuknya juga ke user karena dia termasuk bagian dari user. Jadi superclass-nya user. Selanjutnya user dan session manager. Ini wajib ada. User nggak akan ada kalau session manager-nya itu tidak ada. Nah, selanjutnya department itu harus ada session manager juga. Kategori juga harus ada departemennya. Jadi satu departemen kan biasanya juga ada banyak bagian. Misalnya departemen biasanya kalau sekarang sih perusahaan banyak yang digabung ya, misalnya dari HRD dan GA, misalnya bagian HRD personalian dan GA atau pengadaan barang atau general affair atau human resource department gitu. Jadi ada yang penggabungan juga. Selanjutnya di sini ada shipping info, ada order detail. Ini wajib ada order, gak mungkin kalau misalnya nggak ada order tapi tiba-tiba ada info produk gitu. Lalu produk dan order detail ini berhubungan. Kalau order detailnya 0 ke banyak, produknya 1 misalnya. Jadi satu produk tapi detailnya banyak gitu. Jadi kayak kita beli laptop, spesifikasinya apa? Oh, RAM-nya berapa? ROM-nya berapa? Kayak gitu. Produk dan kategori wajib ya. Biasanya produk itu akan diklasifikasikan berdasarkan kategori barang atau kategori produknya gitu. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur tabel. Ini adalah berfungsi untuk menjelaskan tentang atribut yang ada pada setiap tabel. Setiap tabel akan dijelaskan apa yang akan menjadi primary key, tipe data, panjang data, dan keterangan pada tiap atribut. Tabel ini harus disesuaikan dengan sistem yang akan dibuat. Contoh struktur tabel yang pertama, misalnya kita ambil tabel mahasiswa. Nah, di sini primary key-nya adalah ID mahasiswa, nomor atribut, tipe data, panjang data, dan keterangan. Nomor mah biasa ya, nomor urut ya. Atribut misalnya ID underscore mahasiswa, berarti ini primary key-nya, tipe datanya misalnya apa? Integer. Panjang datanya apa? Misalnya panjang datanya, oh ternyata jumlah datanya itu hanya 9 karakter, atau bisa lebih tergantung ya. Misalnya ini terdiri dari NIM atau nomor induk mahasiswa. Nama mahasiswa misalnya Farchar, panjang datanya 20 gitu. Kadang-kadang kan suka ada yang nama yang nggak full, nama kita nggak kecantum semua gitu, karena memang panjang datanya diatur di sini. Lalu alamat underscore mahasiswa, di sini teks, misalnya panjang datanya itu 30. JK atau jenis kelamin mahasiswa Farchar, panjang datanya 1. Pasti misalnya kalau nggak P atau L gitu ya. Jarang ya yang DLL ya. Sorry. Selanjutnya TTL atau tempat tanggal lahir mahasiswa. Di sini tipe datanya adalah varchar, panjang datanya 20 dan keterangannya adalah tempat tanggal lahir mahasiswa. Selanjutnya adalah agama underscore mahasiswa. Di sini tipe datanya varchar, panjang datanya 10, keterangannya adalah agama mahasiswa. Kita ambil contoh lagi yang kedua, yang selanjutnya misalnya ini tabel absen. Primary key-nya kode absen. Nah, di sini atributnya kode absen, di sini integernya auto misalnya, panjang datanya 10, di sini nomor urut misalnya, contoh. Keterangan absen, integer, panjang data 1, biasanya kan hadir atau checklist gitu ya, keterangan absen. Waktu absen, time, nah kalau panjang datanya biasanya dia deskripsi. Waktu pelaksanaan presensi atau absensi. ID valid atau varchar, panjang data 1, biasanya entah checklist ataupun silang gitu. Keterangan valid atau tidak valid. Selanjutnya yang terakhir adalah spesifikasi pengkodean. Jadi berfungsi untuk menjabarkan spesifik kode yang ada pada suatu sistem yang kita buat. Contohnya misalnya NIM. Kita ambil salah satu NIM misalnya 1813511096. NIM tersebut terdiri dari 2 karakter pertama adalah tahun angkatan, berarti tahun angkatan 2018. Yang ketiga, XXX adalah kode program studi, berarti 135. X selanjutnya adalah semester pertama masuk, jadi misalnya 1. Lalu yang 3 karakter selanjutnya adalah nomor urut. Nah, coba NIM kalian berapa, kalian bisa cek. Lalu spesifikasi kode dicantumkan jika terdapat suatu kode yang dijadikan acuan umum pada suatu sistem. Contoh lainnya misalnya KTP, SIM, dan yang lain-lain. Jadi banyak ya. Jadi misalnya NIM-nya atau misalnya
kodenya apa nih? Biasanya dia terdiri dari bagian-bagiannya apa. Gitu. Nah, sekarang itu bukan tugas biasa, tapi tugas besar. Tugas besar ini adalah merupakan sebuah proyek yang akan dijadikan hasil akhir dalam mengikuti mata kuliah APSI. Nah, tugas besar ini adalah pengganti UAS. Dikerjakan secara mandiri ataupun kelompok. Jadi saya memberikan keleluasaan untuk kalian yang mau mengerjakan mandiri, silakan kerjakan mandiri. Yang saya, Bu, tidak sanggup kalau sendiri. Saya mau mengerjakan berkelompok, silakan. Tapi yang menjadi poin adalah saya akan memberikan poin lebih pada yang mengerjakan mandiri. Kenapa? Karena dia berusaha lebih keras. Kalau yang lain dibagi-bagi. Oh, bagian ini, bagian ini, bagian ini gitu. Itu. Atau jadi saya menghindari adanya jawaban yang sama persis lagi gitu. Jadi silakan tentukan apa kalian mau mengerjakan sendiri ataupun mandiri. Sendiri atau mandiri, sendiri ataupun berkelompok gitu loh. Bagi yang mengerjakan secara kelompok, harap tidak mencantumkan anggota kelompok yang tidak mengerjakan. Jadi saya harap fair. Jadi saya nggak mau dengar saya banyak banget ya kalau misalnya ada tugas atau tugas besar, Bu sebenarnya si ini tuh nggak kerja, Bu sebenarnya ini nggak kerja, tapi kita nggak enak dimasukin aja nomornya. Saya akan langsung coret nama tersebut. Jangan takut kalau anaknya protes, langsung hadapin ke saya gitu aja. Oke. Selanjutnya, batas akhir pengumpulannya adalah 12 Juli 2021 pukul 23.59. Jadi, kalian kurang lebih memiliki waktu kurang dari 1 bulan untuk mengerjakan tugas besar ini. Dikumpulkan dalam bentuk paper dengan format PDF dan dikirimkan ke Google Classroom. Tiap mahasiswa wajib submit, baik yang mandiri ataupun yang berkelompok. Jadi kalau yang mandiri pasti submit ya sendiri. Tapi kalaupun yang berkelompok itu, misalnya satu kelompok itu ada 5 orang. Boleh, berarti 5 orang itu wajib submit satu-satu. Nah, jumlah kelompok pun saya tidak batasi sebenarnya. Karena makin banyak kelompok berarti nilainya makin banyak dibagi dong gitu ya. Gitu aja, silakan kalian tentukan misalnya saya mau berdua aja gitu, ya udah gitu. Kalau saya, karena saya yakin jumlah kelompok makin banyak itu makin banyak yang nggak kerja sih, numpang nama doang. Jadi bijaklah ya. Oke, selanjutnya untuk absensi malam ini dilakukan di Google Classroom malam ini maksimal pukul 23.59. Nah, jadi tugas besarnya itu sebelum membuat paper, perhatikan hal berikut. Pertama adalah harus ada topik permasalahan. Topiknya bebas. Boleh mengambil dari yang sudah dibahas kelompok sebelumnya. Jadi misalnya kalian waktu kerja kelompok atau kerja mandiri ngerjain topik itu boleh dibahas kembali, silakan. Pada penjabaran metode penelitian yang sebelumnya kita pernah bahas atau ditugaskan, studi kasus yang sudah dikerjakan pada DFD atau mengambil topik yang baru juga boleh banget. Bagusnya sih ngambil topik baru ya. Lalu metode yang digunakan itu bebas, boleh mengambil metode yang sudah diambil kelompok. Misalnya saya bagian waterfall, saya bagian RAD, saya bagian V-model atau yang lain-lain, boleh mengambil lagi. Terserah, saya bebaskan kalian memilih metode yang mana. Lalu membuat flow map sistem berjalan dan sistem usulan. Selanjutnya membuat pemodelan sistem. Boleh mengambil yang terstruktur dan berorientasi objek. Jadi kalian pilih mau berorientasi terstruktur atau berorientasi objek. Bila mengambil terstruktur, maka harus mencantumkan diagram konteks, DFD, hingga level tertentu sesuai dengan sistem yang dirancang. Misalnya, Bu, saya DFD-nya boleh nggak sih cuma level 1? Bu, boleh nggak sih saya DFD-nya cuma level 13? Boleh aja gitu. Bahkan kalau saya lebih spesifik lagi, lebih semangat gitu ngasih nilai yang baik gitu ya. Silakan, sesuaikan dengan sistem yang akan kalian buat. Serta kamus datanya jangan sampai ketinggalan. Nah, kamus data sudah kita bahas sebelumnya. Nah, lalu bila mengambil berorientasi objek, maka harus mencantumkan use case diagram, activity diagram, sequence diagram. Nah, ini nggak boleh terlewat ya, karena kita sudah bahas sebelumnya. Jadi kalau untuk use case itu memang satu use case itu bisa terdiri dari beberapa aktor. Activity diagram itu per prosesnya, sequence diagram itu harus per user. Gitu. Membuat pemodelan data. Buatlah IRD untuk pemodelan terstruktur. Kalau yang menggunakan pemodelan terstruktur yang tadi ya, jadi temannya diagram konteks, DFD, dan kamus data. Kelas diagram untuk pemodelan berorientasi objek. Struktur tabel, spesifik pengkodean jika ada. Gitu.
Format paper tugas besar yang pertama pasti ada cover ya, ada tulis nama nih, baik yang mengerjakan mandiri ataupun kelompok, kata pengantarnya, daftar isi. Bab 1 pendahuluannya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Bab 2 itu terdiri dari tinjauan pustaka. Definisi metode yang digunakan. Contoh, kalian menggunakan waterfall, berarti jelaskan metode waterfall-nya. Atau pakai Rapid Application Development, RAD, atau RAD, silakan digunakan. Definisi flow map. Dan simbol-simbol flow map-nya silakan dicantumkan di situ. Definisi pemodelan sistem yang digunakan. Terstruktur ataupun berorientasi objek. Kalau berarti kalau menggunakan yang terstruktur, tadi yang saya sebutkan, berarti harus ada diagram konteks, data flow diagram, dan kamus data. Definisinya jelaskan ya. Atau definisi kelas diagram. Jadi pilih ya, kalau IRD terstruktur, kalau kelas diagram yang berorientasi objek. Terus di sini ada definisi struktur tabel dan spesifik kode bila ada. Bab 3 yaitu perancangan, implementasi metode yang digunakan, penjelasan setiap step yang ada di metode. Jadi bukan jelasin step misalnya waterfall, tahap pertama itu communication. Jelaskan, communication adalah komunikasi bla 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 bla. Oh bukan, tapi yang dilakukan di tahap communication itu kira-kira apa sih? Kita komunikasi sama siapa? Lalu apa yang dilakukan? Ada observasi nggak? Observasinya di mana? Gitu. Ini nggak usah dilakukan secara real, maksudnya kita bayangan aja gitu loh. Selanjutnya, flow map sistem berjalan dan sistem usulan. Ini sudah pernah kita pelajari berulang-ulang ya untuk flow map. Jadi saya harap mudah-mudahan sudah bisa. Implementasi pemodelan sistem. Jadi kalau terstruktur berarti kalian buat diagram konteksnya, DFD-nya, dan kamus datanya. Bila berorientasi objek, buatlah use case, activity diagram, sequence diagram, IRD atau kelas diagram. Seperti yang saya sebutkan, IRD untuk terstruktur, kelas diagram untuk yang berorientasi objek, struktur tabel wajib ada, dan spesifikasi pengkodean jika ada. Bab 4 adalah kesimpulan dan saran. Nah, untuk saran mungkin bisa dilengkapi dengan kira-kira untuk pengembangan selanjutnya itu bisa ditambahkan apa-apa saja. Gitu. Selanjutnya daftar pustakanya dipakai. Baiknya kalian menggunakan Mendeley dengan daftar pustakanya dengan format apa. Oke, terima kasih. Kumpulkan sesuai deadline ya. Jadi nanti untuk perkuliahan kita itu ada 2 kali lagi untuk pertemuan ke-14 dan ke-15. Itu tidak masuk ke tugas besar, tapi memang ini masih materi, tapi dan kalian pun harus paham materinya tentang apa aja. Jadi tetap diikuti, tetap dipelajari. Untuk tugas besar bila mana ada kesulitan, jangan ragu untuk tanya. Waktunya sebulan, mulai digarap dari sekarang. Kumpulkannya di Google Classroom aja. Oke, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya.